kita, yaitu bagaimana kita menggunakan otak kita, ya, yang disebut dengan pola pikir. Yuk kita mulai dari hal yang pertama. Untuk supaya kalian bisa lebih optimal dalam meningkatkan kecerdasan kalian, hal penting selain kalian memahami kehebatan hardware kalian adalah kalian harus menyadari bahwa unsur lain selain kehebatan otak kalian adalah bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Ya. Jadi untuk benar-benar sukses, kalian harus mempunyai penilaian diri yang memadai dan realistis yang bisa kalian terima. Kalian harus merasa diri kalian bisa diterima oleh kalian sendiri. Kalian harus mempunyai diri yang bisa kalian yakini dan kalian percayai. Ya. Nah, perhatikan, kalian harus mempunyai diri yang tidak membuat kalian malu. Kalian harus percaya pada diri sendiri, yang bisa kalian secara bebas kalian ekspresikan, secara kreatif, daripada kalian sembunyikan atau kalian tutup-tutupi. Ya. Nah, kalian harus mengenal diri sendiri, baik itu kekuatan kalian maupun kelemahan-kelemahan kalian, dan jujur dengan diri sendiri menyangkut keduanya. Artinya, kalian tidak perlu merasa rendah diri dengan segala kelemahan yang ada pada kalian. Ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya kelemahan, kekurangan. Hanya saja berbeda-beda. Ketika kalian merasa bahwa kalian merasa punya kekurangan di satu bidang, ya, fisik misalnya, ingat, ada orang lain yang sebenarnya merasa iri pada sesuatu yang kalian miliki. Ya, misalnya daya ingat kalian, kemampuan menyanyi kalian, kemampuan menggunakan alat musik kalian misalnya. Jadi setiap orang pasti punya kelemahan dan kekuatan. Nah, kalian harus berfokus pada kekuatan kalian. Ya, baik, berikutnya. Kalian adalah apa yang kalian pikirkan secara terus-menerus. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian pikirkan. Ya, jadi kalian adalah apa yang kalian pikirkan secara terus-menerus. Nah, itu sebabnya maka pikirkanlah yang positif tentang diri kalian sendiri. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa aku adalah ciptaanku sendiri. Kalau aku membayangkan, kalau aku meyakini, kalau aku menganggap aku orang lemah, maka aku akan menjadi orang yang lemah. Sebaliknya, kalau aku menganggap, aku melihat, aku meyakini bahwa aku orang yang kuat, aku orang yang hebat, aku orang yang luar biasa, maka kalian akan mendapatkan hal tersebut dalam diri kalian. Ya. Nah, jadi secara proaktif, pandanglah diri kalian adalah orang yang cerdas. Ya. Mulai saat ini, mulailah dari kepercayaan bahwa kalian memang cerdas. Jangan terlalu memperhatikan hasil nilai-nilai yang kurang pada semester-semester yang lalu. Mulailah di masa akan datang, ya. Pandanglah diri kalian memang cerdas, ya. Nah, untuk supaya kalian yakin bahwa kalian memang cerdas, ingat beberapa hal, ya. Perhatikan, di lingkungan kalian ada yang super, siswa super, ada yang siswa lamban. Ada yang selalu ranking 5 besar, ada yang selalu 30 besar, 40 besar. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan di antara keduanya? Apakah perbedaan kemampuan? Ternyata bukan. Perbedaan kemampuan itu adalah output atau hasil. Inilah rahasianya. Sebenarnya, perbedaan antara seorang siswa super atau siswa lamban adalah karena strateginya belajarnya yang berbeda. Ingat, beda pelajar, beda strategi, maka itu yang akan membuat perbedaan dalam hasil yang didapat seorang pelajar tersebut. Jadi mulai saat ini, kalian harus meyakini hasil belajar kalian selama ini itu adalah refleksi dari pola strategi belajar kalian selama ini. Nah, karena hasil yang kita dapatkan itu bukan karena kemampuan otak kita, tapi karena strategi, maka sadarilah bahwa kita punya kemungkinan, punya peluang untuk memperbaiki hasil belajar tersebut. Caranya, maka kita berubah strategi belajar kita. Karena hasil belajar kita ditentukan oleh strategi, maka berita baiknya adalah strategi itu bisa dipelajari. Ya, mulai saat ini fokuskan kalian selain pada bidang pelajaran, coba juga menyisakan sebagian dari perhatian kalian untuk mempelajari tentang strategi belajar. Baik, salah satu hal untuk menguatkan software kalian selain strategi belajar, yang kedua adalah ini. Ada suatu kekuatan yang ada pada diri kalian yang selama ini kurang kalian gunakan secara optimal. Apa itu? Yang disebut dengan keyakinan.
sadarilah bahwa ternyata keyakinan itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Ya, gimana hubungannya? Nih, perhatikan. Pelajar yang hebat itu bisa mendapatkan nilai hebat karena dia di awalnya sudah meyakini bahwa dia bisa mendapatkan nilai tersebut. Jadi tidak serta-merta dia mendapatkan nilai hebat. Dia sudah dari awal meyakini, saya pasti akan mendapatkan nilai tersebut. Ya, jadi dia sudah yakin dari awal. Ya. Oleh karena itu maka keyakinan itu bisa membuat seseorang melakukan hal yang luar biasa. Karena keyakinan dia mampu meraih angka 8, angka 9, angka 10, maka dia melakukan hal yang luar biasa. Dia bangun lebih cepat daripada orang lain. Dia belajar lebih lama daripada orang lain. Dia membaca lebih banyak daripada orang lain. Dia berlatih lebih banyak daripada orang lain. Itu sebabnya maka hasilnya jadi berbeda. Ya, sebaliknya, kalau kalian berpegang pada keyakinan yang menghambat, misalnya, aduh saya kan gampang lupa, saya kan susah mengingat, saya tidak pandai matematik, saya tidak pandai menyanyi. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang menghambat. Apa yang terjadi? Kalau kalian punya keyakinan yang menghambat seperti itu, maka betapapun besarnya bakat yang kalian miliki, pasti gagal. Kenapa? Karena kalian tutupi dengan keyakinan yang menghambat. Ya, nah, coba perhatikan. Ini adalah gambar sebuah keran. Ya, ketika kalian ke kamar mandi, kalian membutuhkan air, kalian buka keran ini, dikeluarlah air. Ketika sudah merasa cukup dengan air tersebut, kalian tutup, maka berhentilah air tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Potensi dalam diri kalian itu akan keluar atau tidak keluar dari diri kalian, itu sesuai dengan dibuka ditutupnya keran yang namanya keyakinan. Itu sebabnya keyakinan itu saya sebut sebagai keran potensi pribadi kita. Bagaimana? Oke, saya jelaskan. Kalau kalian percaya bahwa sesuatu dapat terjadi, perhatikan kalimat dapat terjadinya saya beri warna merah berbeda dengan yang lain. Ya, saya ulangi. Kalau kalian percaya bahwa sesuatu dapat terjadi, contohnya, teman-teman, lihat ulangan nanti, ujian nasional nanti, saya mendapatkan rata-rata nilai 8. Kalian meyakini bahwa angka 8 itu bisa terjadi. Ya, kalian yakin bahwa kalian bisa mencapai angka 8. Perhatikan apa yang terjadi. Maka kalian akan membangkitkan semua sumber daya yang kalian miliki untuk mendukung keyakinan tersebut. Pada saat itu tanpa kalian sadari, kalian akan membuka keran kreativitas kalian, energi kalian, dan sumber daya kalian keluar semua. Kenapa? Karena kalian awali dengan keyakinan bahwa kalian bisa mencapai hal tersebut. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan bahwa sesuatu di luar jangkauan kalian, di luar jangkauan kita, aduh jangankan angka 8, angka 7 saja saya belum tentu mendapatkannya. Perhatikan, ketika kalian punya keyakinan bahwa angka 8 itu di luar jangkauan kalian, maka berarti kalian menutup kemungkinan untuk mencapainya hal tersebut. Tanpa kalian sadari, saat itu kalian telah menutup keran potensi pribadi kalian. Ya, baik. Hal yang mempengaruhi atas software kalian adalah tentang modalitas belajar. Di masyarakat kita ada kesan bahwa orang yang suka membaca itu disebut rajin. Orang yang tidak suka membaca disebut malas. Ternyata Tuhan Maha Adil. Tuhan memberikan 3 cara bagaimana memasukkan informasi ke dalam otak kita. Dan setiap di antara kita itu berbeda-beda. Jadi ada 3 cara orang-orang, teman-teman kita, termasuk kita, memasukkan informasi ke dalam otak kita. Sesuai dengan indera mana yang dominan kita gunakan. Ada yang dominan menggunakan mata, ada yang menggunakan telinga, ada yang menggunakan rasa. Mari kita telusuri satu-satu. Ada di antara kalian yang mudah memasukkan informasi ke dalam otaknya itu menggunakan panca indera mata. Orang ini disebut dengan orang visual. Dia belajar dengan cara melihat. Itu sebabnya orang ini lebih mudah membaca, lebih nyaman membaca. Nah, masalahnya tidak semua orang suka membaca. Kenapa? Bisa jadi kalian itu bukan menggunakan panca indera mata sebagai sensor media untuk memasukkan informasi ke dalam otak kalian. Bisa jadi kalian menggunakan panca indera telinga sebagai media untuk memasukkan informasi ke dalam otak kalian. Nah,
Kalau hal itu terjadi pada kalian, maka kalian termasuk orang yang auditoria. Orang auditoria, dia belajar dengan cara mendengar. Dia menggunakan media telinganya, ya, sebagai media untuk memasukkan informasi ke dalam otaknya. Ya, orang auditorial dia sangat bagus sekali mendengar, sangat baik sekali memasukkan informasi dengan cara mendengar. Bisa jadi dia tidak terlalu suka membaca, tapi orang ini dia lebih mudah memasukkan informasi dengan cara mendengar. Jadi kalian yang selama ini mudah menghafal dengan mendengar, berarti bisa jadi kalian termasuk orang yang auditoria. Baik, yang ketiga, ada orang yang memasukkan informasi ke dalam otaknya, ke dalam memorinya, itu lebih banyak menggunakan indera perasa. Maka orang ini disebut dengan kinestetik. Dia belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, orang kinestetik, dia kalau mempelajari sesuatu, dia tidak enak diam. Dia harus bekerja, dia harus bergerak, dia harus menyentuh. Maka orang kinestetik ini dia relatif bergerak. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang dia tidak bisa diam misalnya di kelasnya, ya. Orang ini bukan bandel, tapi orang ini kinestetik. Baik. Nah, kenapa kita harus mempelajari hal ini? Mulai saat ini coba kalian pelajari, coba kalian amati, kalian termasuk orang visual, auditorial, atau kinestetik. Tidak mutlak satu di antara tiga ini melekat pada diri kalian. Ada yang tiga-tiganya bagus, ada yang tiga-tiganya lemah, tapi selalu ada satu yang dominan di antara tiga tersebut. Nah, kalian harus ketahui apa yang dominan pada diri kalian, apakah visual, auditorial, atau kinestetik. Mengapa? Karena dengan mengetahui karakteristik belajar visual, auditorial, atau kinestetik, maka itu akan membantu kalian mencurahkan diri kalian pada bagaimana pola belajar yang terbaik untuk kalian. Untuk itu, mari kita sedikit membahas ciri-ciri umum dari modalitas belajar. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan panca indera mata. Tadi disebut dengan visual. Apa itu cirinya? Biasanya orang ini dia lebih mudah menghafal lagu dengan melihat teks syairnya. Dia kalau disuruh menghafal lagu, dia akan lebih kesulitan kalau hanya mendengar. Maka dia akan lebih mudah menghafal ketika membaca teks syairnya. Orang visual dia juga berbicara dengan cepat. Yang ketiga, orang visual lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan. Jadi kalau mau menuju sebuah tempat, dia lebih mudah membaca peta terlebih dahulu daripada dia mendengar penjelasan dari orang lain. Nah, itulah ciri-ciri umum orang-orang visual. Lalu bagaimana dengan yang orang auditorial? Orang auditorial biasanya dia mengeluarkan suara ketika membaca. Jadi dia suka berbicara sendiri, seolah-olah dia berbicara sendiri padahal dia sedang membaca. Kenapa? Karena dia mengandalkan pendengarannya. Nah, lalu kemudian dia lebih menyukai ceramah, seminar daripada membaca buku. Dia lebih suka pada suara yang masuk ke telinganya. Kemudian dia lebih suka berbicara daripada menulis. Kalau disuruh menerangkan, dia lebih enak menyampaikan lewat lisan, bukan lewat tulisan. Baik, sekarang orang kinestetik. Orang kinestetik itu salah satu cirinya adalah dia berpikir lebih baik ketika dia bergerak atau berjalan. Makanya dia tidak bisa duduk diam dengan rapi seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia lebih nyaman kalau dia bergerak. Coba perhatikan, ada di antara teman-teman kalian itu dia menggerakkan anggota tubuhnya ketika berbicara. Dan tangannya tidak bisa diam, ya, ketika berbicara. Nah, orang ini berarti orang kinestetik. Kemudian dia merasa sulit untuk duduk diam. Makanya dia kalau di kelas dia agak seperti terlihat gelisah. Kenapa? Karena dia lebih nyaman kalau diberi kesempatan untuk bergerak. Nah, itulah